Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat pagi, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Ketemu lagi dengan channel Al-Mahya dengan saya Andika. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang cukup lengkap ya. Mulai dari formasi apa saja yang akan kemungkinan dibuka di tahun 2022 ini. Selanjutnya itu ada terkait dengan apa saja persyaratan tambahan yang perlu teman-teman siapkan. Selanjutnya juga kita akan membahas teman-teman itu nanti akan memasuki golongan berapa dan gajinya berapa ya, seperti itu, serta kita akan bahas berapa passing grade yang teman-teman butuhkan supaya teman-teman bisa menembus P3K di tahun 2022 ini ya. Nah, teman-teman, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini dan ingin terus mendapatkan informasi terupdate seputar CASN 2022, baik itu P3K guru maupun non-guru, silakan subscribe channel ini sekarang juga untuk terus mendapatkan update dari kami. Oke, kita langsung pada pembahasan. Nah, pembahasan yang pertama, teman-teman, di sini kita buka melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2020 ini tentang jenis jabatan yang dapat diisi oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Jadi dalam Perpres ini menyebutkan ada 147 formasi yang boleh diisi oleh P3K. Selain itu tidak bisa diisi kalau mengacu pada Perpres ini. Nah, apa saja 147 itu ya, teman-teman bisa lihat di sini. Nanti mungkin bisa saya lampirkan di bawah, teman-teman bisa download dan baca sendiri. Mulai dari administrasi database kependudukan, administrasi kesehatan, analisis anggaran pendapatan dan belanja negara, itu sampai dengan 147 formasi. Di dalamnya sini ada formasi kesehatan ya, ada formasi teknis dan ada pengadministrasian tadi di atas ya, seperti itu ya. Ini ada formasi teknis untuk PU, teknik jalan jembatan, teknik pengairan, penyihatan lingkungan, tata bangunan dan perumahan, elektromedis, gigi ya, teknisi penelitian dan perekayasaan, teknisi penerbangan. Ini ada 147 sampai ke widya wiswara ya. Nah, ini adalah formasi P3K non-guru yang bisa teman-teman isi. Tetapi saya meyakini bahwa akan ada perubahan terhadap jenis formasi yang bisa diisi oleh P3K ini. Kenapa? Karena di tahun 2023 wacana untuk penghapusan tenaga honorer sudah sangat santer beredar dan melalui Menpan RB meyakini dan meyakinkan bahwa di tahun 2023 sudah tidak boleh menggunakan tenaga honorer dan akan dialihkan ke P3K. Sedangkan 147 formasi yang disediakan ini, jenis formasi yang disediakan ini, itu belum tentu bisa menutupi kebutuhan formasi yang sementara diduduki oleh tenaga honorer di tahun ini. Ya, jika di tahun 2023 akan dihapuskan, bagaimana formasi-formasi yang akan ditinggalkan oleh tenaga honorer tersebut? Kemungkinan akan ada formasi-formasi baru atau akan ada regulasi baru untuk menghadapi itu ya teman-teman. Untuk sementara kita mengacu pada Perpres nomor 38 tahun 2020 ini untuk memprediksi formasi apa yang akan dibuka. Selain itu, pemerintah sudah menekankan bahwa seleksi CASN 2022 akan difokuskan untuk merekrut tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dan tenaga penyuluh ya. Terkait dengan tenaga kesehatan di sini teman-teman, yang paling banyak dibutuhkan apalagi mungkin karena COVID belum reda itu adalah tenaga keperawatan ya, kebidanan ya, dokter dan lain-lain, apoteker dan lain-lain ya. Ini kita bahas satu contoh saja, misalnya perawat ya, keperawatan. Kalau teman-teman mendaftar ke perawatan, teman-teman harus mencapai passing grade untuk kompetensi teknisnya adalah 225. Sedangkan untuk kompetensi manajerial sosial kultural itu 130, wawancara kalau tidak salah adalah 24. Itu yang teman-teman harus penuhi kalau mendaftar di keperawatan.
Selanjutnya, jika teman-teman juga mendaftar di keperawatan, teman-teman harus mempersiapkan ini ya. Untuk perawat itu harus mempersiapkan syarat wajib yang harus dipenuhi, yaitu harus melampirkan surat tanda registrasi. Jika tidak bisa mendaftar ya. Selanjutnya, kalau berdasarkan mengacu pada peraturan sebelumnya bahwa untuk mendaftar P3K harus memiliki pengalaman minimal 3 tahun ya. Nah, itu juga kemungkinan saya baca juga dari beberapa media bahwa peraturan itu masih dikaji ulang karena ada juga tenaga atau fresh graduate yang ingin mengabdi pada negara dan ingin mendaftar, tentunya tidak bisa mendaftar jika dipersyaratkan 3 tahun untuk masa kerja ya, atau 3 tahun telah bekerja atau 3 tahun pengalaman kerja ya. Nah, kita lanjut ya. Kita bahas untuk video kali ini terkait dengan perawat. Nah, jika teman-teman mendaftar perawat, wajib tadi saya sampaikan bahwa menyiapkan surat tanda registrasi. Nah, selanjutnya teman-teman, jika teman-teman berhasil lulus ya sebagai perawat, nanti akan menempati golongan berapa. Ini terkait dengan gajinya teman-teman nanti. Kalau teman-teman mendaftar perawat terampil ya, dan teman-teman adalah lulusan diploma 2, maka menempati golongan 6 ya. Kalau diploma 3 akan menempati golongan 7. Tetapi kalau teman-teman mendaftar perawat ahli pertama dan merupakan diploma 4 atau sarjana, itu akan menempati golongan 9. Kalau S2 atau magister atau linear itu akan menempati golongan 10. Kalau doktor itu akan menempati golongan 11. Nah, pertanyaannya berapa gaji golongan 7, 6, 8, 9, 10? Nah, di sini teman-teman sudah diperlihatkan. Kalau teman-teman itu masuk sebagai golongan, anggaplah tadi adalah golongan 9 ya, S1, maka gaji yang teman-teman bisa dapatkan ini adalah ini ya, antara 2,9 juta sampai 4,8 juta ya. Kalau masa kerjanya 0 tahun itu 2,9 juta. Tetapi kalau teman-teman memiliki masa kerja 3 tahun atau 4 tahun, maka gaji yang akan teman-teman terima, gaji pokoknya adalah Rp3.156.200. Seperti itu. Ini baru gaji pokok. Tentu P3K juga akan mendapatkan tunjangan-tunjangan lainnya ya, seperti itu. Seperti dengan PNS, karena Pak Bima sudah menyatakan bahwa kesejahteraan antara PNS dan P3K sama ya, seperti itu. Nah, itu adalah informasi dari awal sampai akhir. Nah, teman-teman yang perawat yang membutuhkan latihan soal ya, di sini saya ada sedikit informasi bahwa kami juga menyediakan di sini tryout P3K yang bisa sebagai tempat belajar teman-teman, tempat teman-teman latihan untuk menjawab soal. Karena di sini kami mensimulasikan sama persis jumlah soal, waktu, dan jenis-jenis soal P3K yang terupdate yang telah kami masukkan di sini. Teman-teman bisa request, teman-teman butuh tryout tentang apa ya, P3K keperawatan ataukah kebidanan, kami sudah bisa menyiapkan. Nah, di sini teman-teman bisa mendaftar P3K ya. Nah, di sini teman-teman bisa mendaftar tryout untuk mencoba mensimulasikan kemampuan teman-teman apakah lulus. Karena di tryout yang kami susun ini, itu mengambil soal-soal yang terupdate di tahun 2021, dan kami membuat aturan dan simulasinya sama persis pada saat mengikuti ujian P3K nanti. Jadi, membiasakan teman-teman untuk latihan, ya, seperti itu. Kalau teman-teman mau tryout sekaligus mendapatkan modul-modul kami, jadi kami juga menyiapkan modul ya. Di sini ada modul keperawatan, ada rangkuman materi keperawatan. Di sini ada juga soal plus pembahasan P3K keperawatan ya. Di sini ada soal-soal dan pembahasan. Di tahun lalu kami menyiapkan juga ini dan alhamdulillah banyak yang lulus. Dan kami sudah mengupdate ke soal-soal terbaru
ya, soal-soal terbaru. Selanjutnya juga ada rangkuman materi. Di sini teman-teman bisa mempelajari rangkuman-rangkuman materi ini, karena dari rangkuman materi ini teman-teman insya Allah mudah-mudahan bisa membantu teman-teman untuk belajar, tidak perlu capek-capek mengumpulkan materi-materi. Teman-teman tinggal baca dan pelajari. Selanjutnya latihan teman-teman bisa pakai soal dan pembahasan ini, atau juga bisa teman-teman melalui tryout yang kami sediakan. Alhamdulillah tryout yang kami susun ini adalah soal-soal terupdate, baik itu teknis maupun kesehatan, ya. Nanti teman-teman silakan buka website kami, saya cantumkan linknya di bawah, tinggal klik almahya.com, ya. Teman-teman bisa mencoba mendaftar tryout di sini, ya. Seperti itu. Teman-teman, ada berbagai jenis paket. Jika teman-teman belum menemukan paket tryoutnya, ini sementara memang kami susun semuanya, termasuk kompetensi teknis, ya, termasuk dengan jabatan-jabatan teknis, fungsional teknis. Untuk PU juga bisa mendaftar di sini. Tapi memang sementara kami susun, kami sementara mengumpulkan soal-soal terupdate yang keluar di tahun 2021 untuk kita masukkan ke dalam tryout ini dan juga ke dalam modul-modul yang kami sediakan. Oke, teman-teman, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.